Ini giliran saya menyampaikan ini agak ringan bagi saya ya, karena saya tidak akan mengikuti perdebatan tadi antara pembuktian digital dengan analog itu tadi ya. Berkenaan dengan gonjang-ganjing ini, rebutan mengenai masalah ijazah palsu ini. Saya penyidik, jadi yang saya ceritakan adalah bagaimana apa yang dikerjakan oleh penyidik dan apa yang dilaporkan kepada penyidik. Masih seputar area yang viral-viral saja ya teman-teman, kita akan memberitahukan atau menyuguhkan kepada Anda semuanya. Dan tidak lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun agak telat gak apa-apa ya. Kita akan menyuguhkan untuk Anda seputar Rai Surya tentunya dan jazz-jazznya. Kali ini kita akan mengeloskan untuk panjenengan semuanya agar panjenengan bisa menonton lebih detail, lebih fokus. Jangan fokus ke saya, tapi benar-benar fokus ke videonya ya, untuk teman-teman semuanya. Yuk kita langsung saja ke TKP. Seperti apa? Ini giliran saya menyampaikan ini agak ringan bagi saya ya, karena saya tidak akan mengikuti perdebatan tadi antara pembuktian digital dengan analog itu tadi ya. Itu bukan ranah saya untuk mengkomentari mana yang betul. Tetapi saya di sini hanya ingin melaporkan ya, menyampaikan apa yang saya tahu berkenaan dengan gonjang-ganjing ini, rebutan mengenai masalah ijazah palsu ini. Saya penyidik, jadi yang saya ceritakan adalah bagaimana apa yang dikerjakan oleh penyidik dan apa yang dilaporkan kepada penyidik. Sebetulnya kasus ini simpel sekali kalau dilihat daripada teknik penyidikan. Ada dua ya, laporan. Yang pertama dulu laporan yang disampaikan oleh timnya Pak Roy, nggak tahu siapa, saya nggak penting sekali ya, tapi dilaporkan kepada Bareskrim. Bunyinya laporan adalah Pak Jokowi, kurang lebih kira-kira, saya nggak pernah lihat laporannya, tapi kurang lebih begini, bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, kira-kira gitulah. Dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau Bareskrim menerima laporan gitu, LP-nya itu ya, pasti jalannya penyidikan itu pasti akan lihat-lihat alat bukti dan kesaksian yang berkaitan dengan itu. Kalau dilaporkan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, maka alat bukti yang dikumpulkan adalah oleh penyidik ya, mana yang namanya ijazah palsu itu. Satu, itu bukti primer yang harus ada tuh harus disampaikan kepada penyidik. Oke ya. Oke, terus kemudian, oh ini ijazah, ini yang palsu. Supaya nanti Bareskrim bisa melihat apakah ini ijazahnya asli atau palsu. Itulah yang dibandingkan oleh Bareskrim kepada yang asli. Pasti dia nanti akan dirujuk ke Gama. Itu. Jalannya penyidikan kurang lebih begitu. Kemudian menggunakan surat palsu. Itu kan, ijazah palsu. Kapan menggunakannya? Nah, mungkin dulu pernah dipakai di KPU. Pasti di KPU pasti dicek sana. Itu. Penyidikannya kayak gitu. Itu untuk laporan polisi yang ke Bareskrim. Bunyinya adalah dari kelompoknya Pak Roy, bunyinya bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi bukti yang ada, Bareskrim minimal buktinya apa dan kapan itu digunakan, barang bukti fisik plus kesaksian-kesaksian. Karena itu kan nggak bisa pakai record atau rekaman-rekaman, kan itu nggak ada itu. Berarti harus dari kesaksian. Oke? Nah, dari yang laporan itu, karena kebetulan saya pernah ikut gelar dulu perkara. Gelar perkara yang diminta oleh para pelapor, karena waktu itu kan kok nggak jalan-jalan kan gitu kan. Terus kemudian dilakukanlah gelar perkara. Pertama kali ketika Bareskrim memeriksa itu, saya telepon sama Dirpidum itu. Dek, ini kalau melihat data-data yang kayak gitu ya, saya bilang itu kan kelihatannya minim itu ya. Saya sarankan kalau Anda mau mengumumkan bahwa itu tidak cukup bukti, Anda panggil semua itu, mereka itu, supaya kita tidak dianggap bahwa kita itu ngawur gitu kan. Jadi Anda gelar, atau kalau pas press release dipanggil gitu. Ternyata seminggu kemudian langsung diumumkan Pak Garni. Diumumkan bahwa ini adalah kita Bareskrim sudah meriksa ke UGM dan sebagainya, kita ternyata ini datanya ini adalah otentik kan, ngomongnya kan gitu.
Itu yang disampaikan oleh Bareskrim. Betul lah apa perkiraan saya. Wah, paginya kan langsung pada protes itu, Pak. Ini ngawur aja ini Bareskrim gitu. Rame di media. Akhirnya gini, saya sarankan lagi. Kalau tidak terima, Bapak boleh minta digelar ulang. Barulah itu digelar ulang. Untung-untung itu masih mau Wasidik itu menggelar ulang. Digelar ulang itulah saya kemudian bisa tahu persis apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Di dalam gelar ulang itu ada 2 sesi. Gelar pagi antara jam 9 sampai jam 12 itu gelar yang menyampaikan kepada pihak pelapor plus saksi ahli yang dibawa dan pihak yang terlapor plus saksi-saksi yang dibawa. Gitu. Nah, ketika akan gelar itu dalam diskusi ini saya menyarankan juga kepada pihak pelapor, ini kesempatan bagus ini. Bapak-bapak besok tolong bawa bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa itu tadi, bukti-bukti yang mutlak harus ada itu tadi, ijazah yang dibilang palsu itu, dan kemudian bukti-bukti kapan itu digunakan. Besok tolong itu sampaikan kepada Bareskrim supaya dia bisa melanjutkan ke penyelidikan. Ternyata pada gelar yang pertama itu seksi yang pagi itu, antara dari jam 9 sampai jam 12 itu, dari pihak Pak Roy yang menyampaikan itu tadi, paparan seperti itu tadi, Pak Resmon menyampaikan paparan, Bukti Pak juga ngomong gitu, tidak ada bukti tambahan yang disampaikan. Itu Pak. Oke, habis gitu, sementara dari pihak ini bawa saksi ahli yang menyangka bahwa itu nggak benar penelitian yang kayak gitu, karena itu kan penelitian masa analog masuk pakai digital, itu jadi rame lah gitu. Bagi saya itu nggak penting sekali. Tapi yang penting adalah ketika pada sesi yang kedua Pak, yang gelar perkara itu seksi kedua itu yang dihadirkan adalah dari Gama Pak. Semua. Dosen sama bagian arsip dan plus ada saksi ahli pidana dari UI. Gelar. Disitulah baru bisa, sebelum itu paginya itu ketika pada gelar dihadiri oleh para pelapor dan terlapor itu diawali dengan gelar yang disampaikan oleh Bareskrim yang dikerjakan. Sayangnya waktu itu cuma sangat singkat itu yang disampaikan, tidak detail. Baru pada pertemuan yang kedua, sore itu mulai jam 2 sampai jam 3, jam 2 sampai jam 4-an lah kurang lebih. Itu yang disampaikan adalah secara detail Pak, apa yang sudah digarap oleh Bareskrim. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendatangi 12 TKP. TKP itu di mana? Di tempatnya Pak Jokowi itu di Gama, di tempatnya kuliah, di tempatnya KPU, di tempatnya KKN dan sebagainya. Ada 12 TKP yang dia semua. Termasuk juga pembanding, ada 100 dokumen, dari 100 dokumen itu cuma diambil 10 atau berapa itu. Dokumen daripada para mahasiswa bekas yang sama Pak Jokowi itu, yang masuk itu. Saya lupa ya berapa, 10 atau berapa. Tapi masing-masing dokumen mahasiswa itu, satu dokumen itu 20 Pak. 20 lembar itu. Dibawa ke sana dan kemudian ketika diumumkan itu, bahwa ini otentik dan sebagainya itu, kan diumumkan cuma 3 ya waktu itu, kalau nggak salah. Gitu. Dari 10 yang pembanding itu. Tapi bukan hanya itu toh Pak yang dianggap otentik itu bukan hanya ijazahnya toh, bukan. Semua lampiran itu ya, data itu adalah mulai dia itu mendaftar masuk, sampai dia pinjem buku perpustakaan, sampai dia utang pada perpustakaan itu lunas apa tidak, sampai dia cuti, sampai dia ikut dalam satu KKN apa tidak, datanya ada semua. Nah, kemudian atas dasar itulah bukti yang ditemukan Pak, bahwa ternyata ya karena tidak ada ijazah yang tadi diduga palsu tadi disampaikan ya, nggak ada pembanding kan. Nggak bisa untuk menyampaikan bukti yang kuat bahwa memang terjadi pemalsuan. Ada menggunakan ijazah palsu. Kemudian sesi berikutnya disampaikan oleh, waktu itu ada Komnas HAM ikut Pak. Kompolnas Pak. Ada 2 orang itu Kompolnas ikut. Kompolnas 2 orang. Terus pakar dari UI itu kita tanya, Bu, dari pakar ini tadi, kalau menurut pakar ahli, ada unsur enggak bahwa itu penggunaan ijazah palsu? Pakar itu mengatakan tidak, kesimpulannya tidak ada. Nah, hasil itulah kemudian waktu itu sore mau diumumkan. Saya bilang jangan diumumkan. Saya kemarin udah bilang ya, itu enggak mungkin dianalisis dalam waktu singkat kemudian Anda umumkan, itu namanya nanti Anda dianggap sebagai ngawur aja gitu kan. Enggak jadi diumumkan Pak waktu itu.
Tapi sore hari itu juga saya udah melihat bahwa oh itu sudah dilakukan ya gitu. Dan itulah kesimpulannya untuk laporan yang ke Mabes itu, maka Bareskrim tidak menemukan bukti awal itu tidak pidana apa tidak. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan ke penyidikan. Itu kira-kira jalan yang untuk laporan yang ke Bareskrim. Ya, maaf. Dan ini kan laporannya berikutnya kan yang dilaporkan oleh Pak pendukungnya Pak Jokowi itu ke Polda Metro. Pertama disampaikan pada kuasa hukumnya Pak Jokowi sendiri, bunyinya pencemaran ya kalau gitu nggak salah. Tapi kemudian ada juga kelompok-kelompok yang lain yang terpisah pendukung Pak Jokowi itu ada yang lapor ke Polres ini, Polres ini. Tapi intinya adalah melaporkan bahwa Pak Jokowi itu yang satunya itu karena pelecehan atau penghinaan, tapi termasuk juga penghujatan itu tadi, penghasutan gitu, kurang lebih gitu. Itulah 3 laporan itu, kemudian kalau nggak salah ya, itu yang diproses di Polda Metro. Oke, ketika itu saya udah ngomong gitu ya, yang dikerjakan oleh Polda Metro itu ya, pasti nanti akan meneliti kembali apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Saya mengatakan gitu. Tetapi dia pasti juga akan mengacu kepada hasil daripada yang di Bareskrim. Kan sama-sama polisi kan gitu Pak. Tetapi dia di dalam berkasnya nanti, karena yang disampaikan itu adalah pencemaran dan kemudian penghasutan dan sebagainya ya. Nah, itu pasti nanti untuk memenuhi unsur-unsur itu ya, laporan yang ke Polda Metro itu syaratnya bisa jalan itu apabila memang ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu palsu. Baru itu kalau ijazah dia itu asli berarti ujaran kebencian itu terbukti kan gitu. Jadi yang di Polda Metro itu pasti nanti akan membuktikan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau tidak. Ya. Kalau dia asli ya berarti nanti akan diputuskan bahwa itu memang hasutan itu ada. Oke, seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi benar-benar diberikan pelajaran sebagai peneliti itu seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Langsung diberitahukan secara detail kepada Roy. Ini termasuk dapat pelajaran atau kuliah gratis ini ya, lumayan ini. Ya, untuk Roy maksudnya ya, kalau saya mah nggak ada jalurnya ke arah sana. Untuk Roy maksud saya. Jadi dapat kuliah di sini bahwa seorang peneliti itu harus apa dulu yang harus dilakukan, apa dulu yang harus dijalankan. Enggak langsung saset, bat, yang sampai sekarang bahkan bertahun-tahun. Kalau sebagai peneliti itu apabila di area kepolisian, udah pasti itu nggak masuk kawan. Dapat kasus A, disuruh menangani kasus A, ternyata sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gimana perkembangannya? Masih meneliti dan dia nggak mau membuktikan. Ya harus mencari buktinya. Nggak harus yang dituduh itu harus memberikan bukti, tidak. Yang menuduh siapa kan gitu kan. Jadi diberikan secara detail, rinci, mungkin panjenengan yang lebih memahami daripada saya ya, daripada penjelasan tadi ya. Silahkan masukkan di kolom komentar apabila itu benar secara itu menurut Anda bagaimana. Siapa tahu menurut Anda berbeda, silahkan, tidak apa-apa dimasukkan di kolom komentar. Sehat selalu, berkah barokah waktunya yang sudah menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.